jangkauan keseimbangan, balance, Ridge test. Tujuan tes, uji keseimbangan dinamis yang memberikan gambaran indeks kekuatan, kontrol postural dinamis, koordinasi, dan proprioceptif. Sebelum memulai uji, pasien melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lakukan minimal 6 kali percobaan untuk memastikan kesiapan, familiaritas, dan reliabilitas. Berdiri di tengah vektor. Minta pasien berdiri dengan satu kaki yang ingin diuji. Minta pasien untuk menjangkau target dengan kaki kontralateral pada arah vektor yang telah ditentukan sejauh mungkin, sambil tetap mempertahankan posisi berdiri dengan satu kaki. Usaha selesai sesaat setelah kaki kembali ke posisi samping kaki yang menumpu. Pasien diminta untuk berdiri di atas pijakan. Minta pasien berdiri dengan satu kaki yang ingin diuji. Minta pasien untuk mencapai ke arah tanah dengan kaki kontralateral ke arah tertentu sepanjang vektor yang ditunjuk, sambil tetap menjaga sikap berdiri dengan satu kaki. Uji selesai ketika kaki kembali berada di atas pijakan. Uji duduk dan berdiri. Bertujuan untuk mengevaluasi toleransi duduk dan berdiri sambil melakukan variasi aktivitas seperti pekerjaan tulis-menulis, menggenggam, koordinasi motorik halus, dan gerakan kaki berulang. Pasien diminta untuk duduk atau berdiri sambil dilakukan wawancara awal, kegiatan tulis-menulis, atau tugas simulasi kerja lainnya. Dokter mungkin tidak menginformasikan pada pasien bahwa posisi duduk atau berdiri sendiri merupakan salah satu protokol uji. Uji langkah atau step test. Menilai kekuatan, kontrol postural, koordinasi, dan fleksibilitas tubuh saat melangkah naik atau turun. Pasien diminta untuk melangkah ke atas pijakan dan turun kembali secara berulang. Uji menaiki tangga. Menilai kegiatan menaiki tangga dan ketahanan kardiorespirasi yang diperlukan dalam mengakses beberapa tempat di kantor, rumah, dan tempat publik. Pada uji ini, pasien akan memanjat tangga selama 3 menit pada kecepatan kerja produktif. Denyut jantung dicatat 4 kali, yaitu saat sebelum uji, saat menit pertama, saat menit kedua, dan saat akhir uji. Uji memanjat tangga. Menilai kemampuan pasien dalam memanjat tangga dan melakukan tugas selama berada di tangga. Uji memanjat tangga dilakukan setelah uji keseimbangan untuk memastikan keselamatan pasien. Pastikan tangga dalam kondisi stabil. Lakukan latihan langkah dengan meminta pasien naik ke anak tangga ketiga, lalu turun kembali. Apabila terdapat kekhawatiran keselamatan, stop uji memanjat tangga dan dinilai sebagai tidak pernah. Pasien diminta naik tangga, memasang, atau melepas 1-2 murah dan baut, lalu turun tangga kembali. Hal ini dilakukan sebanyak 5 kali.
pasien dalam melakukan gerakan jongkok berulang saat melakukan pekerjaannya. Minta pasien untuk jongkok berulang kali selama 2 menit sambil memungut baut yang ada di wadah setinggi pinggang dan memindahkannya pada wadah di lantai. 2 wadah terpisah dapat digunakan untuk membedakan jumlah baut yang dikumpulkan selama menit pertama dan menit kedua. Denyut jantung dipantau sebelum uji jongkok, pada menit pertama jika memungkinkan, dan di akhir uji. Jika pasien tidak mampu jongkok sebanyak 5 kali berturut-turut, maka ia dianggap tidak mampu melakukan tugas. Jika pasien tidak dapat jongkok dengan benar, tetapi dapat melakukan posisi setengah jongkok, maka sesuaikan uji menjadi posisi setengah jongkok dan tegaskan dalam laporan bahwa pasien tidak mampu untuk jongkok penuh. Uji menahan beban. Menentukan kapasitas berat yang dapat diangkat saat bekerja dengan mempertimbangkan 1. Penambahan berat beban yang diangkat. 2. Kapasitas berat maksimal yang dapat diangkat dengan aman. 3. Kapasitas berat yang dapat diangkat selama beberapa waktu. 4. Teknik yang meliputi genggaman tangan serta teknik jongkok. 5. Mekanika tubuh selama mengangkat. 6. Relevansi terhadap situasi mengangkat saat bekerja. 7. Keluhan subjektif pasien. 8. Faktor-faktor yang membatasi kemampuan mengangkat. Prosedur core lifting. Pemeriksa mengukur ketinggian angkatan pinggang dan angkatan atas pundak. Probandus mengangkat kontainer pada tingkat pinggang, berputar 180 derajat, dan menaruh kontainer pada rak pada tingkat pinggang. Kontainer kemudian diangkat lagi pada tingkat pinggang. Pasien berputar 90 derajat dan menempatkan kontainer di lantai. Kontainer diangkat lagi pada tingkat pinggang dan diletakkan pada rak yang ketinggiannya di atas pundak, lalu kembali ke poin awal. Beban kemudian ditambahkan ke dalam kontainer, sesuai dengan tingkat penambahan berat beban pasien. Sekuensi diulang hingga angkatan maksimal dicapai pada 1 atau semua tingkat level angkatan. Prosedur membawa kontainer dengan 1 handle. Pasien mengangkat kontainer unilateral dimulai dari ekstremitas yang lebih dominan. Kontainer dibawa mengelilingi kursi yang diletakkan 25 feet atau 7,6 meter dari work center dan kembali ke poin awal dengan jarak total 50 feet. Berjalan di mengelilingi bangku untuk mengobservasi bagaimana pasien bermanuver di sekitar objek di lingkungan. Setelah 1 repetisi, pemeriksaan diulang pada sisi yang kontralateral. Beban ditambahkan sesuai dengan level penambahan berat yang telah ditentukan. Penambahan berat merupakan 2 kali lipat dari angka yang ditambahkan pada core lifting. Prosedur membawa kontainer dengan 2 handle. Pasien mengangkat kontainer dari tingkat pinggang pada meja, membawa objek, berjalan mengelilingi bangku atau kursi yang diletakkan 25 feet dari posisi awal, dan membawa objek kembali ke poin awal agar beban dapat ditambahkan ke dalam kontainer. Pasien berjalan di sekitar kursi agar dokter dapat mengobservasi bagaimana mereka melakukan manuver di sekitar objek. Berat ditambahkan oleh pasien sebanyak 2 kali dari beban tambahan pada tingkat angkatan yang telah ditentukan. Prosedur mendorong. Pasien mendorong beban ke dinding dan dilihat beban terberat yang dapat didorong.
aspek tes. Menilai waktu yang dibutuhkan pasien dalam memasukkan dan mengeluarkan satu pasak ke dan dalam lubang. Sebelum memulai uji, pasien dapat melakukan satu kali percobaan tes sebagai familiarisasi. Lakukan uji pada lengan dominan pasien terlebih dahulu. Minta pasien untuk angkat pasak satu persatu dengan menggunakan tangan dominan dan letakkan pasak ke dalam lubang dalam urutan apapun sampai semua lubang terisi. Kemudian, angkat pasak satu persatu dan kembalikan pasak ke wadah. Minta pasien untuk bekerja secepat mungkin. Stopwatch dimulai ketika pasien menyentuh pasak pertama dan dihentikan ketika pasien menempatkan pasak terakhir dalam wadah. Ulangi instruksi untuk tangan non-dominan. Waktu dalam detik. Uji fungsional kekuatan tangan. Melakukan pengukuran objektif kekuatan menggenggam dan mencubit atau pinch sebagai indikator upaya gerak sadar secara maksimal. Posisi pasien dalam melakukan pengukuran yaitu bahu aduksi, siku fleksi 90 derajat, lengan bawah posisi netral, pergelangan tangan 0-30 derajat ekstensi, dan 0-15 derajat deviasi ulnar. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Mengukur kekuatan menggenggam. Kekuatan genggaman tangan diukur menggunakan hand grip dinamometer jamar. Minta pasien menggenggam handheld sekuat mungkin. Mengukur kekuatan mencubit. Kekuatan pinch diukur dengan menggunakan hand pinch dynamometer jamar. Kekuatan pinch yang diukur adalah lateral pinch yang merupakan tipe pinch yang terkuat. Minta pasien melakukan hand pinch pada alat. Hasil pemeriksaan diambil nilai rata dari 3 kali pemeriksaan. Tes simulasi kerja. Melakukan simulasi aktivitas kerja untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan pasien saat melakukan pekerjaan. Meminta pasien untuk melakukan aktivitasnya saat bekerja. Dilakukan secara observasional oleh penguji. Tes berjalan melewati berbagai lintasan. Melakukan tes berjalan untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan pasien dengan berbagai kondisi saat berjalan melewati berbagai permukaan lintasan jalan.